Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak hebat di seluruh Nusantara. Kembali belajar bersama Bu Lina. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pelajaran di kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata pada pembelajaran 5. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Ya, Benny sedang bermain estafet bola. Ayo menulis. Nah, sebelum kalian menulis, Bu Guru akan membacakan cerita. Nanti kalian diminta untuk menuliskan kembali judul dan isi cerita. Sekarang kalian duduk dengan baik, dengarkan cerita Bu Guru. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Itu tadi ceritanya anak-anak. Nah, sekarang coba tentukan judul dari cerita yang telah kalian dengarkan. Kira-kira judulnya apa? Ya, bermain estafet bola. Kemudian isi ceritanya tentang apa? Ini Bu Guru berikan contoh isi cerita yang sudah Bu Guru buat. Nanti kalian bisa membuat yang lebih baik dari ini. Benny, Edo, dan teman-temannya sedang lomba estafet bola. Edo dan Benny menjadi kapten. Tim Edo kalah karena saat mengoper bola tim Edo tergesa-gesa sehingga bola jatuh dan harus mengulang dari awal. Tim Benny bermain dengan kompak sehingga mereka menang. Ini adalah contoh dari Bu Guru. Nanti kalian bisa membuat cerita yang lebih bagus dari Bu Guru. Siap? Kita lanjutkan. Ayo menulis. Setelah mendengarkan cerita dari Bu Guru, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kalian dengar. Nomor 1, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Kalian bisa menjawab, nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny adalah permainan estafet bola. Untuk nomor berikutnya, kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Keragaman benda. Sediakan alat dan bahan berikut. Ada bola. Ada kayu. Ada balon. Nah, kita sudah menyediakan ketiga benda ini. Petunjuknya, kalian amati alat dan bahan satu persatu, kemudian isikan pada titik-titik di bawah ini. Oke, yang pertama kita lihat bola. Bagaimana bentuknya? Bulat, terbuat dari karet atau plastik. Kemudian biasanya digunakan untuk bermain. Warnanya kebetulan yang Bu Guru beri contoh adalah warna hitam dan putih. Baik, kita beralih ke kayu.
kayu. Bagaimana bentuknya? Bentuk kayu bermacam-macam anak-anak. Ada yang berbentuk golongan seperti ini, berbentuk silinder. Ada juga yang sudah dipipihkan menjadi papan. Teksturnya kasar ya, di permukaannya kasar, kemudian ini juga keras. Dan juga ini warnanya coklat. Biasanya digunakan untuk sebagai bahan bangunan. Kemudian ada balon. Nah, di sini balon bentuknya bulat, bertali. Kemudian warnanya macam-macam. Di sini Bu Guru berikan contoh, ada warna merah, biru, dan oranye. Ini terbuat dari karet lateks ya bungkusnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian, dapat kita simpulkan bahwa bola termasuk benda padat. Iya, tetapi di dalam bola isinya itu adalah udara. Gunanya untuk memudahkan bola untuk bergerak. Ketika kita tendang, bola akan lebih mudah bergerak karena di dalamnya terisi udara. Namun kulit permukaannya itu termasuk benda padat. Kemudian kayu, berdasarkan ciri-cirinya tadi termasuk benda padat. Kemudian balon. Balon itu di dalamnya terdapat udara. Nah, udara dalam balon itu termasuk benda gas, tetapi untuk kulitnya sendiri itu bukan benda gas ya. Yang dimaksud benda gas di dalam balon adalah udara yang ada di dalamnya. Oke, ikan cucut mandi di laut. Mari kita lanjut. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Kita lihat gambar, kelompok gambar pertama. Jadi di sini ada Edo. Edo sedang membuang sampah pada tempatnya. Harus dilakukan? Ya, betul harus dilakukan karena membuang sampah di tempat sampah termasuk kegiatan yang baik ya, menjaga kebersihan lingkungan. Kita berikan tanda centang di sini. Kemudian gambar sebelahnya, ini ada sekelompok orang, ini ada Udin nih di belakang sendiri sedang mengantre membeli tiket. Antreannya rapi, berarti ini yang harus dilakukan. Ketika antre harus rapi, tidak boleh saling berebut. Kita berikan tanda centang. Kemudian gambar berikutnya, ini ada seorang anak sedang memetik bunga yang ada di taman wisata dipetik. Kira-kira boleh tidak anak-anak? Tidak boleh ya, karena bisa merusak lingkungan. Jangan dicontoh, kita beri tanda silang, jangan ditiru. Lanjut ke kelompok gambar berikutnya. Nah, di sini ada Edo. Edo dia sedang berjalan di tempat khusus untuk para pejalan kaki. Betul tidak sikapnya Edo? Betul. Kalau berjalan memang harus di tempat pejalan kaki, tidak boleh sembarangan berjalan di tempat wisata karena bisa mengganggu lalu lintas orang-orang yang sedang berkunjung. Bayangkan kalau misalnya kita sedang berkunjung di kebun binatang, kita berjalan di tempat kandang binatangnya. Wah, itu bisa membuat suasana di kebun binatang kacau. Bisa-bisa nanti kita diterkam oleh harimau yang ada di situ ya. Oke, lanjut kita ke gambar berikutnya. Di sini ada anak sedang merusak bunga. Kira-kira bagus nggak anak-anak? Nggak boleh ya, itu bisa merusak lingkungan. Jangan dicontoh. Kita beri tanda silang. Kemudian di sebelahnya ini ada seorang anak sedang mencoret-coret patung yang ada di museum. Boleh tidak? Tidak boleh, itu bisa merusak fasilitas yang ada di museum. Kita beri tanda silang. Kita lanjut. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda centang pada gambar yang harus
harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang pertama, ini ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Boleh tidak? Tidak boleh, itu bisa mengotori lingkungan. Lingkungan jadi terlihat kumuh. Kemudian nanti bisa jadi sarang penyakit. Pokoknya ini tidak boleh dilakukan dan jangan dicontoh ya anak-anak. Kemudian di sebelahnya ada seorang anak memegang sapu mengejar kucing. Ini boleh tidak kita lakukan di dalam rumah? Tidak boleh ya, karena kita tidak boleh kasar sama binatang. Kalaupun binatang itu mengganggu, kita tidak boleh kasar dalam mengusirnya ya. Oke, kita beri tanda silang di sini. Kemudian di sebelahnya ada siswa cantik berjilbab sedang menyapu lantai rumah. Bagus tidak? Bagus, ini harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar rumah kita bersih dan menyehatkan. Kalau lingkungannya bersih, insya Allah tidak ada bibit penyakit yang akan berserang di situ sehingga penghuninya menjadi sehat. Dan juga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini ada seorang anak, dia sedang membaca buku. Bagus tidak? Ya bagus ya, membaca bukunya bagus, cuma dia membaca buku dalam posisi sedang tiduran. Boleh apa tidak anak-anak? Tidak boleh, karena bisa merusak mata. Jadi kalau kalian membaca buku sebaiknya sambil duduk. Nah, kemudian ada juga nih teman orang ini, ada yang main HP sambil tiduran. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Nanti matanya lama-lama bisa rusak karena apalagi HP, buku saja kalau kita baca sampai seperti ini itu mata cepat lelah. Apalagi kalau main HP, sudah ada sinar radiasi ditambah sambil tiduran, itu sangat tidak menyehatkan mata. Terus yang bagus bagaimana Bu Guru kalau kita sedang bermain HP? Yang bagus sampai Ibu Guru salah bicara. Yang bagus adalah letakkan HP di meja sambil diberi penyangga, kemudian kita tonton sambil duduk dengan jarak kurang lebih setengah meter. Jadi seperti kita sedang menyaksikan TV. Itu kalau kita main HP untuk belajar, melihat video-video pembelajaran seperti itu ya. Jadi HP-nya tidak dilihatkan ke mata, tapi lebih baik diletakkan ke meja, kemudian kita duduk di depannya tanpa kita memegang, diberi jarak. Insya Allah itu akan lebih aman. Kemudian berikutnya beri tanda centang ya, karena anak ini merawat tanaman. Islam mengajarkan kita untuk menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Dia sedang merawat tanaman, kita beri tanda centang. Itu adalah kegiatan yang memang harus kita contoh, harus kita lakukan. Kemudian ini ada Benny sedang merapikan buku. Kita beri tanda centang ya, karena itu memang hal yang harus kita lakukan di rumah. Kita lanjutkan. Nah, ini ada siapa ini ya yang biasanya seperti ini di rumah? Ada kakak dan adik lagi. Apa ini? Mukanya ditekuk semuanya ini, masam, tidak ada yang tersenyum. Sepertinya mereka lagi marahan, lagi ngambek. Boleh tidak dengan saudara seperti ini? Tidak boleh. Dengan saudara kita harus saling menyayangi. Ayo yang masih suka bertengkar sama saudara, belajar dikurangi ya, tidak boleh seperti ini. Nah, kemudian nih gambar tengah, ini ada seorang anak sedang membantu ibu memasak. Boleh? Sangat boleh. Pasti ibu tambah suka, tambah senang, bahagia kalau kalian mau membantu. Kemudian di sebelah ada Benny sedang membantu ayah memperbaiki mobil. Demikian tadi materi pelajaran di kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata,
pada pembelajaran 5. Semoga bermanfaat dalam menemani kalian belajar. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.